2.1 Elemen-elemen. Poin penting, oksigen adalah unsur paling elektronegatif dan satu-satunya gas di golongan 16. Semua elemen terjadi dalam beberapa bentuk alotropik. Oksigen, belerang, dan selenium bukan logam. Tellurium dan polonium adalah logam. Ciri penting dari golongan 16 yaitu alotropi dan polimorfisme. Belerang terjadi pada alotrop dan polimorf yang lebih alami daripada unsur lainnya. Konfigurasi elektron gugus Ns2Np4 menunjukkan bilangan oksidasi maksimum gugus yaitu plus 6. Konfigurasi elektron juga menunjukkan bahwa stabilitas dapat dicapai dengan bilangan oksidasi 2 yang sangat umum untuk O. Ciri yang paling menonjol dari S adalah dapat membentuk senyawa stabil dengan bilangan oksidasi antara -2 dan +6. O secara kimiawi berbeda secara signifikan dari anggota grup lainnya. Jari-jari atom kecil dari O dan tidak adanya orbital D yang dapat diakses juga berkontribusi pada karakter kimianya yang khas. Jadi, O jarang memiliki bilangan koordinasi yang lebih besar daripada 3 senyawa molekuler sederhana. Keelektronegatifan yang tinggi juga berpengaruh terhadap sifat kimiawi unsur tersebut. Dioksigen atau O2 mengoksidasi banyak unsur dan bereaksi dengan banyak senyawa organik dan anorganik dalam kondisi yang sesuai. Hanya gas mulia He, Ne, dan Ar yang tidak membentuk oksida secara langsung. Salah satu reaksi terpenting dari dioksigen adalah koordinasi dengan hemoglobin protein transport oksigen. 16.2 Senyawa sederhana. Poin kunci. Unsur-unsur golongan 16 membentuk senyawa biner sederhana dengan hidrogen, halogen, oksigen, dan logam. Oksigen membentuk oksida dengan sebagian besar logam, dan peroksida dan superoksida dengan grup 1 dan 2 logam. Oksigen juga membentuk hidrogen peroksida atau H2O2. Belerang membentuk sulfida, S2, dan disulfida, S22- dengan logam. Belerang membentuk iodida yang sangat tidak stabil, kecuali iodida Te dan Po lebih kuat, yang merupakan contoh anion besar yang menstabilkan kation besar. Sulfur trioksida bereaksi dengan air menghasilkan H2SO4 dalam reaksi yang kuat dan sangat eksotermik. Selenium, Te, dan Po semuanya membentuk dioksida dan trioksida. 16.3 Cincin dan kluster. Poin kunci, senyawa cincin dan rantai dari unsur golongan 16 bersifat anionik atau kationik. Cincin heteroatomik dan senyawa rantai juga terbentuk dengan unsur blok P lainnya. Setiap atom E memiliki 6 elektron valensi. Ada 2 pasangan elektron bebas pada setiap atom E yang menyisakan 6 elektron untuk menempati orbital molekul yang tersedia. Dari orbital tersebut, 1 orbital ikatan, 2 non-ikatan, dan 1 anti-ikatan. Oksigen memiliki 2 alotrop, yakni dioksigen dan ozon. Dioksigen memiliki keadaan dasar triplet dan mengoksidasi hidrokarbon dengan rantai radikal mekanisme. Ozon merupakan zat pengoksidasi yang tidak stabil dan sangat agresif. Dioksigen merupakan gas biogenik yang sebagian besar merupakan hasil fotosintesis, meskipun beberapa dihasilkan oleh aksi ultraradiasi violet di atas air. Ozon memiliki bau yang menyengat. Ozon bereaksi dengan polimer tak jenuh, menyebabkan ikatan silang dan degradasi yang tidak diinginkan. Reaktivitas oksigen seringkali menguntungkan secara termodinamika tetapi lambat. Beberapa faktor berkontribusi pada energi aktivasi yang cukup besar dari banyak reaksi O2. Salah satu faktornya adalah dengan zat pereduksi lemah, transfer elektron tunggal ke O2 agak tidak menguntungkan secara termodinamika. Reagen pereduksi elektron tunggal harus melebihi potensi agar reaksi dapat bertahan secara termodinamika dan harus melebihi untuk mencapai laju yang signifikan. Kedua,
Kondisi dasar dari O2 dengan kedua orbital pi terisi tunggal bukanlah asam Lewis efektif atau basa Lewis efektif. Oleh karena itu, memiliki sedikit kecenderungan untuk mengalami reaksi perpindahan dengan blok P basa atau asam Lewis. Belerang diekstraksi sebagai elemen dari endapan bawah tanah. Ia memiliki banyak bentuk alotropik dan polimorfik, termasuk stabil polimer, tetapi bentuk yang paling stabil adalah siklik S8 molekul. Belerang bereaksi langsung dengan banyak elemen di ruangan atau suhu tinggi. Sulfur merupakan salah satu komponen dari senjata serbuk. Selenium dan tellurium mengkristal dalam rantai heliks. Polonium mengkristal dalam bentuk kubik primitif. Selenium dapat direaksi dari lumpur limbah dari pabrik asam sulfat. Selenium dan tellurium dapat diekstraksi dari biji tembaga sulfida. Mereka muncul sebagai selenida tembaga atau tellurida. Metode ekstraksi tergantung pada senyawa atau unsur lain yang ada. Langkah pertama biasanya melibatkan oksidasi dengan adanya natrium karbonat. Hidrogen. Hidrida oksigen adalah air dan hidrogen peroksida yang keduanya adalah cairan. Hidrida dari unsur yang lebih berat semuanya adalah gas yang beracun dan berbau busuk. Ikatan hidrogen dalam air menghasilkan cairan dengan titik didih tinggi dan pengaturan yang sangat terstruktur dalam es padat. Selanjutnya, hidrida belerang selenium dan tellurium. Tingkat ikatan hidrogen jauh lebih sedikit untuk hidrida dibandingkan dengan air. Semua hidrida adalah gas. Hidrogen sulfida beracun. Toksisitasnya menjadi lebih berbahaya karena cenderung membius saat penciuman dan berbahaya untuk konsentrasi. Hidrogen sulfida diproduksi oleh gunung berapi dan beberapa mikroorganisme. Merupakan pengotor dalam gas alam dan harus dihilangkan sebelum gas digunakan. Selanjutnya, hidrogen peroksida rentang terhadap penguraian karena tidak proporsional pada suhu tinggi atau dengan adanya katalis. Seperti yang dapat disimpulkan, hidrogen peroksida adalah zat pengoksidasi yang sangat kuat dalam larutan asam. Namun, dalam larutan basa, hidrogen peroksida dapat bertindak sebagai zat pereduksi. Alasan yang mendasari sifat oksidasi hidrogen peroksida terletak pada kelemahan ikatan tunggal. 16.9 Belerang. Poin kunci: halida oksigen memiliki kestabilan yang terbatas, tetapi pembentuknya yang lebih berat, membentuk rangkaian senyawa halogen yang ekstensif. Formula khasnya adalah EX2, EX4, dan EX6. Bilangan oksidasi O adalah 2 dalam semua senyawanya dengan halogen selain F. Struktur sulfur halida sejalan dengan model VSEPR, namun telah disebutkan bahwa molekular orbital mengikat atom F ke pusat atom SF6 yang utamanya menggunakan orbital 4s, 4p, dan 3d yang memainkan peran yang relatif tidak penting. Sulfur heksafluoride SEF dan SF4 adalah agen fluorinasi. 16.10 Oksida logam. Poin kunci: oksida yang dibentuk oleh logam termasuk oksida basa dengan bilangan koordinasi oksigen tinggi yang terbentuk dengan sebagian besar M dan M2. Oksidasi logam seringkali memiliki struktur yang lebih kompleks dan bersifat amfotil. Terminal EO dan EOE umum terjadi pada non-logam dan dengan logam dalam oksidasi tinggi. Tren struktur dalam oksida logam tidak dapat diringkas. Struktur oksida dalam logam dalam bilangan oksidasi tinggi dan oksidasi unsur seringkali memiliki karakter ikatan rangkap. 16.11 Logam sulfida, selenida, tellurida, dan polonida. Poin kunci: ion sulfida monoatomik dan poliatomik dikenal sebagai anion diskrit dan sebagai ligan.
Logam sulfida dapat ditemukan secara alami, yaitu dari biji sulfida, dan buatan, yaitu di lab. Kedua, kelarutan logam sangat bervariasi. Selenida dan telurida merupakan sumber unsur alami yang paling umum. Selenida dan telurida dari Li, Na, dan K mengadopsi struktur antifluorid, elemen yang lebih berat dari grup 1 yang mengadopsi struktur garam batu. Lanjut, grup 1 dan 2 selenida, telurida dibuat melalui interaksi langsung unsur-unsur dalam amonia cair. Grup 1 dan grup 2 polonida sama dengan selenida dan telurida. Namun, polonida senyawa unsur yang paling stabil. Terakhir, selenida, telurida, dan polonida dari logam D juga dibuat melalui interaksi langsung unsur-unsurnya dan bersifat non-stoikiometri. 16.12 oksida. Pertama, sulfur oksida dan oksohalida. Sulfur dioksida adalah asam Lewis ringan menuju basa blok P, dan OSCl2 adalah agen pengiring yang berguna. B. Sulfur dioksida diproduksi dalam skala besar melalui pembakaran belerang atau H2S dengan memanggang biji sulfa di udara. Sulfur dioksida adalah pelarut yang berguna untuk zat asam. Kedua, oksida selenium dan tellurium. A. Selenium dan tellurium dioksida bersifat polimorfik. Selenium dioksida 3 cara di termodinamika kurang stabil dibandingkan SO2 dan TeO2, dan selenium trioksida CsEO3 secara termodinamika kurang stabil dibandingkan SeO2. B. Dioksida dari Se, Te, dan PeO digunakan dari reaksi langsung unsur tersebut. C. Selenium dioksida adalah padatan putih yang menyublim pada suhu 315 derajat Celcius, memiliki struktur polimer dalam keadaan padat. D. Tellurium dioksida terjadi secara alami sebagai mineral telurit yang memiliki struktur lapisan di mana TeO4 bentuk unit dimer. E. Polonium dioksida ada dalam bentuk kuning dengan struktur fluorid dan bentuk tetragonal merah. Ketiga, kalkogen oksohalida. A. Oksohalida terpenting adalah sulfur, selenium, dan telluriomoxofluorida diketahui, dan ion teflat yang merupakan ligan berguna. B. Yang terpenting dari oksohalida kalkogen adalah thionyl dihalides, OSX2, dan dihalida sulfuril, O2SX2. C. Senyawa F5, TeO, TeF5, dan OTeD5 ion atau teflat adalah anion elektronegatif yang besar. Oke, selanjutnya pada poin 16.13, asam oksida belerang. Belerang seperti N dan P membentuk banyak asam okso seperti garam padat dari oksoanion. Yang pertama, sifat redoks. Oksanion belerang termasuk ion sulfit SO2 yang merupakan agen reduksi yang baik, ion sulfat yang agak tidak reaktif, dan reaksi redoks selenium dan tellurium oksoanion seringkali lambat. Kemudian asam sulfat. Asam sulfat merupakan asam kuat, pelarut tak berair yang berguna karena autoprotolisisnya yang ekstensif. Asam sulfat adalah cairan kental yang pekat, yang larut dalam air dalam reaksi yang sangat eksotermis. Selanjutnya, asam sulfat dan asam disulfur. Asam belerang dan disulfur tidak pernah diisolasi. Garam dari kedua asam itu ada sulfit, yakni zat bereduksi cukup kuat dan secara umum digunakan sebagai pemutih. Disulfit terurai dengan cepat dalam kondisi asam. Lalu ada lagi asam tiosulfurik. Asam tiosulfurik terurai akan tetapi garamnya stabil. Ion tiosulfat adalah zat bereduksi yang cukup kuat. Asam tiosulfur berair
terurai dengan cepat dalam proses kompleks yang menghasilkan sejumlah produk. Asam perokso-sulfurik. Garam peroksodisulfat merupakan zat pengoksidasi yang kuat. Lalu asam peroksodisulfurik dan peroksomonosulfurik adalah padatan kristal. Garam, amonium, dan kaliumnya disiapkan dalam skala industri dengan oksidasi amonia dan kalium sulfat. Lalu ada lagi asam ditionus dan ditionit. Garam ditionit mungkin tidak proporsional, sedangkan garam ditionat dapat teroksidasi atau dapat direduksi. Garam ditionus dan ditionik adalah padatan kristal yang stabil. Ditionit dapat dibuat dengan mereduksi sulfit dengan debu seng atau natrium amalgam. Poin 16.14 yaitu polianion belerang, selenium dan tellurium. Belerang membentuk polianion hingga 6 atom belerang atau poloselenida, membentuk rantai dan cincin dari politelurid, membentuk rantai dan struktur bisiklik. Banyak polisulfida unsur elektropositif telah dikarakterisasi yang dapat dibuat dengan memanaskan jumlah stoikiometri S dan elemen dalam tabung tertutup. Polisulfida juga bertindak sebagai ligan. Nah, kemudian pada poin 16.15 yaitu polikation belerang, selenium dan tellurium. Kation poliatomik S, Se dan Te dapat dihasilkan melalui aksi oksidator ringan pada unsur-unsur dalam media asam kuat. Kation adalah zat pengoksidasi dan asam Lewis. Kondisi preparatifnya sangat berbeda dari yang digunakan untuk mensintesis polianion yang sangat mereduksi. Banyak senyawa rantai kationik, cincin, dan gugus dari unsur blok P telah dibuat. Pelarut yang digunakan lebih asam dari pada polikation seperti asam fluorsulfurik. Lalu pada poin 16.16 senyawa sulfur nitrogen, cincin heteroatomik netral, dan senyawa klaster dari elemen blok P termasuk P4S10 dan siklik S4N4 disulfur dinitrit berubah menjadi polimer yang superkonduktor pada suhu yang sangat rendah. Senyawa sulfur nitrogen memiliki struktur yang dapat dikaitkan dengan polikation. Unsur golongan 16. Keberadaan di alam. Setiap unsur dalam golongan ini memiliki 6 buah elektron valensi. 2 elektron terdapat dalam orbital S dan 4 elektron terdapat dalam orbital P. Oksigen memiliki konfigurasi elektron terluar 2s2, 2p4. Belerang 3s2, 3p4. Selenium 4s2, 4p4. Tellurium 5s2, 5p4. Dan polonium 6s2, 6p4. Oksigen dalam berbagai bentuk merupakan unsur yang paling melimpah di alam. Sebagai unsur bebas, oksigen merupakan 20,9% penyusun atmosfer bumi. Dalam biji dan batuan merupakan 46,6% unsur penyusun kulit bumi. Dan dalam hidrosfer merupakan 89% unsur penyusun air. Belerang memiliki kelimpahan yang rendah dalam kulit bumi, sebanyak 0,05%. Sedangkan unsur golongan 16 yang lain merupakan unsur sangat langka. Meskipun unsur selenium sangat beracun, unsur ini juga diperlukan dalam kehidupan, namun dengan jumlah yang sangat sedikit. 4 unsur pertama dalam golongan ini, yaitu oksigen, belerang, selenium, dan tellurium merupakan unsur-unsur bukan logam.
Secara kolektif, unsur-unsur ini sering disebut sebagai unsur-unsur kalkogen atau unsur-unsur pembentuk biji, karena sebagian besar bijinya terdapat sebagai bentuk oksida dan sulfida. Sifat bukan logam terutama dijumpai pada oksigen dan belerang. Sedangkan pada selenium dan tellurium, sifat ini sedikit berkurang. Polonium merupakan logam yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek. Sifat fisika. Pada slide ini sudah ada tabel yang berisi tentang sifat fisika dari unsur golongan 16. Di antaranya ada nomor atom, massa atom relatif, wujud, warna, titik didih, titik lebur, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Sifat kimia. Unsur-unsur golongan 16 memiliki sifat kimia sebagai berikut. Oksida, yakni suatu senyawa yang mengandung oksigen, dapat terbentuk dari reaksi oksigen dengan berbagai unsur lainnya, baik logam dan non-logam. Oksida dari unsur logam cenderung bersifat basa, sementara oksida unsur non-logam cenderung bersifat asid. Ada pula oksida amfoter, yakni dapat bereaksi baik dengan asam maupun basa, serta oksida netral yang tidak dapat bereaksi baik dengan asam maupun basa. Belerang pun mudah bereaksi dengan hampir semua unsur kecuali emas, platinum, dan gas mulia. Reaksi yang penting antara lain dengan logam, dengan karbon, membentuk karbon disulfida, dengan oksigen, serta dengan halogen membentuk belerang monohalida atau heksahalida. Selenium dan tellurium memiliki sifat kimia yang sama dengan belerang, tetapi lebih bersifat logam dibanding belerang. Sifat kimia polonium mirip dengan tellurium dan bismut. Pembuatan unsur golongan 16. Oksigen dibuat secara industri dengan cara penyulingan bertingkat, udara cair dan elektrolisis air. Belerang dibuat dengan proses Claus dan Fresh. Selenium diperoleh dari memanggang endapan hasil elektrolisis dengan soda atau asam sulfat atau dengan melaburkan endapan. Tellurium sumber utamanya dari lumpur anoda, dihasilkan selama pemurnian secara elektrolisa tembaga. Polonium berasal dari biji uranium yang mengandung sekitar 100 mikrogram unsur polonium per tonnya. Asam sulfat dibuat melalui proses kontak atau proses bilik timbal. Kegunaan dari unsur golongan 16. Oksigen digunakan untuk menopang kehidupan, memperbesar pembakaran, oksidator untuk senyawa kimia, bahan bakar roket, serta bahan bakar pesawat ruang angkasa bersama hidrogen. Belerang dimanfaatkan untuk membuat asam sulfat, vulkanisasi karet, membasmi penyakit tanaman, dan senyawa CS2. Selenium dan tellurium untuk membuat alloy dan sebagai fotokonduktor. Polonium jarang digunakan karena sangat sedikit kelimpahannya dan bersifat radioaktif.